seperti biasa, teman-teman ada yang mau bantu saya? Satu orang, ikhwan? Siapa saja boleh? Ya boleh. Boleh 2 orang juga, nggak ada masalah. Ya. Bismillah. Satu-satu, ya. Baik. Dua-duanya ruku, mohon izin. Menghadapnya kemana? Kiblat, baik ya. Supaya kelihatan sebelah sini saja, ya. Ngadap ke sini, supaya kelihatan dari sana. Jadi dua-duanya ke sini, jangan satu ke sini, yang tabrakan. Ngadap sana. Ya, ngadap ke sana. Mundur sedikit. Izin teman-teman, silakan ruku. Bismillah. Maaf ya, di untuk sedikit perbandingan. Ya, Masya Allah dua-duanya sudah baik, Masih ingat yang saya sampaikan dulu? Untuk posisi ruku. Dalam ruku pertama, punggungnya lurus. Ya, sampai dengan kepala, yang dua-duanya sudah baik. Masya Allah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan posisi yang seperti ini, tangan ini, ya, tangan di bagian telapaknya, itu menekan ke siku, ke lutut, maaf. Jadi tidak terlampau tinggi ke atas, naikkan ke atas Mas Dud. Ini kalau ke atas naik ke paha sedikit, ini pasti akan naik ke atas punggung. Jelas ya? Kalau diturunkan di bawah lutut, turun sedikit ke bawah, ini pasti akan curam ke bawah. Di posisi yang paling ideal adalah tekan di lutut. Jelas? Yang kedua, ketika ini ditekan, itu pasti kemudian di belakangnya ada tegangan di sini. Ditekan dengan kencang, kuat, ini pasti akan tegang bagian belakang. Tarik dari sini langsung sampai ke bagian atas, sampai lurus ke depan. Ini penting sekali, nanti kalau ini kita kerjakan dengan baik, yang pegel-pegel, yang capek, yang macam-macam, ini hilang. Ya, tapi poinnya adalah, perhatikan, ini baru cara. Bacaannya sudah kita bahas, masih ingat hikmahnya? Kita membaca apa saat ruku dulu? Subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Mohon izin, cukup sebentar, tahan sebentar, duduk di sini saja, supaya saya mudah minta bantuan. Sebentar, fokus. Subhana rabbiyal azim, saya pernah katakan, dulu orang Romawi atau orang Persia punya kebiasaan kalau ingin dihormati itu pasti menggungkukkan badannya. Ya, tangannya dilipat 2 begini, kemudian ruku. Dalam bahasa Arab ruku seperti ini. Ruku. Ada yang langsung sujud kemudian mundur. Ya. Dihormati dengan sifat ruku yang kadang menghadirkan pengkultusan atau lebih dekat kepada penyembahan. Maka dalam sholat muncullah kemudian kita perintah dari Allah supaya semua ruku dan sujud jangan dihadapkan pada makhluk. Hormat boleh tapi jangan berlebihan. Karena semua yang harus dihormati berlebihan untuk disembah hanya Allah. Maka turunlah kemudian syariat ruku. Dalam ruku ini kemudian diminta kita dengan posisi tadi. Ada aspek kesehatannya, ada aspek penghambaannya. Tapi masih ingat rahasia yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu? Jika seseorang hanya menghamba kepada Allah saja. Ini hikmahnya. Jika seseorang hanya menghamba kepada Allah saja. Dan tidak pernah menghambakan diri kepada makhluk, semuanya sama dalam pergaulan, menghormati sewajarnya dan hanya menghamba kepada Allah, lalu dia katakan, Subhana rabbiyal azim. Semua yang dahsyat, yang agung, yang azim, hanya Allah saja. Jangan pernah pertuhankan pekerjaan. Jangan pernah pertuhankan rating. Jangan pernah pertuhankan manusia. Pertuhankan Allah. Ketika Anda tawakal kepada Allah, maka Anda akan diangkat oleh Allah dan diberikan apapun yang Anda butuhkan. Itulah sebabnya ketika seseorang ruku dengan benar, maka diangkatlah posisinya oleh Allah dalam kehidupannya. Bangunlah dia, bangkitlah dia. Begitu Anda ruku, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah apapun yang dia inginkan dalam kehidupannya.